My Rival is My Love. Episode 61. Begitu masuk ke dalam mobil, Widya dengan penuh kasih sayang mencoba menenangkan Anggi. Wanita itu menghapus air mata yang masih tersisa. Anak mama kenapa nangis? Coba bilang ke mama apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Anggi sedikit ragu mengatakannya. Mamanya pasti akan sedih jika tahu masalah yang sedang menimpanya dengan Kenzi. Tapi di satu sisi Anggi tak bisa untuk berbohong. Apalagi ketika ibu angkatnya itu menatapnya dengan tajam. Seolah menginginkan agar Anggi jujur. Maafin aku, ini hanya salah paham saja. Aku gak bermaksud nyakitin Kenzi. Anggi akhirnya terus terang kepada Widya dan menjelaskan semuanya. Dari awal pertemuannya dengan pria itu hingga perihal kemarahan Kenzi. Widya mengerti dan percaya dengan Anggi. Gadis yang telah ia anggap seperti anaknya sendiri itu tak mungkin melakukan hal semacam itu. Mama percaya sama Anggi, ujar Widya sembari fokus mengemudi. Benarkah? Beneran mama percaya sama aku. Anggi merasa lega. Sepertinya ada setitik harapan untuknya meluruskan kesalahpahaman ini. Tentu saja, Anggi kan anak mama. Mana mungkin mama gak percaya. Betapa terharunya Anggi mendengar jawaban dari ibunya Kenzi. Gadis itu pun menyendarkan kepalanya ke pundak Widya. Makasih ya ma, makasih udah percaya sama aku. Begitu sampai, Anggi segera keluar dari mobil. Ia melihat ke sekeliling rumah. Memastikan apakah Kenzi ada di rumah. Kemana motornya? Gumamnya bingung. Anggi tak menemukan motor ninja yang biasa Kenzi gunakan. Itu berarti sedari tadi anak itu belum pulang. Anggi kemudian masuk ke kamar Kenzi. Gadis itu masih tak bisa tenang sebelum bisa berbicara dengan Kenzi. Ken, lo kemana? Ucap Anggi lirih. Anggi duduk merenung di atas tempat tidur, berharap agar kekasihnya itu cepat pulang. Dan tak lama ia dikejutkan oleh pintu kamar yang terbuka. Kenzi, Anggi buru-buru beranjak dari tempatnya. Ia pikir itu adalah Kenzi. Ternyata dugaannya salah. Di balik pintu itu hanyalah Inzo. Kak Anggi ngapain ada di kamarku? Seru Inzo. Dan tak lama berselang, dari luar terdengar suara motor. Rupanya benar. Itu adalah Kenzi yang baru saja tiba. Kenzi cukup terkejut ketika melihat keberadaan Anggi di kamarnya. Ken, kata Anggi sambil mendekatinya. Anggi berusaha berbicara dengan Kenzi. Namun pria itu masih saja tak menghiraukannya. Kenzi malah berbicara dengan sang adik seperti tak peduli dengan keberadaan Anggi di sana. Injo, sejak kapan dia ada di sini? Tanya Kenzi kepada sang adik. Udah sejak tadi, jawabnya. Kenzi kemudian menoleh ke Anggi yang berdiri di belakangnya. Ken, please dengerin gue, pinta Anggi. Tanpa diduga, Kenzi menarik tangan Anggi dan mengusirnya keluar dari kamar. Keluar, usir Kenzi dengan penuh amarah. Pria itu benar-benar marah, sampai-sampai ia tega mengusir Anggi dari kamarnya. Gak mau Ken, Anggi menolak untuk pergi. Gue bilang pergi ya pergi. Bentak Kenzi yang sontak membuat Anggi terdiam. Ini pertama kalinya melihat Kenzi semarah itu. Kenzi buru-buru menutup pintu kamar. Sementara itu, Anggi yang masih di depan pintu berusaha membujuk Kenzi dengan menggedor-gedor pintu. Ken buka Ken. Gue mohon buka pintunya. Lo mesti dengerin penjelasan gue. Meskipun telah merengek dan menangis, usaha Anggi tetap tak membuahkan hasil. Kenzi tetap tak membukakan pintunya. Inzo sama sekali tak tahu dengan masalah yang sedang dialami oleh kakaknya. Sedari tadi ia hanya melihat kakaknya yang hanya berbaring di atas tempat tidur. Karena khawatir anak itu mendekati sang kakak untuk bertanya. Kakak kenapa marah sama Kak Anggi? Tanya Inzo. Kenzi kemudian memiringkan badannya membelakangi sang adik. Diamlah, itu bukan urusanmu. Tapi Kak Anggi kan, berhentilah ikut campur ke dalam masalahku. Bentak Kenzi memotong. Inzo agak ketakutan dengan kakaknya. Bahkan ia yang tak tahu menahu ikut kena marah. Selesai memasak, Widya segera menyajikan masakannya di atas meja makan. Dan di waktu yang sama, sang anak bungsu keluar kemudian duduk di meja makan. Kebetulan sekali, Widya lantas menyuruh anaknya untuk memanggil yang lain. Adek, tolong panggilkan kakak sama Kak Anggi. Bilang ke mereka kalau makanannya sudah siap, perintahnya. Gak mau ma. Adik takut, kakak sekarang sedang marah. Keluh Injo membuat ibunya bingung. Marah kenapa? Tanya Widya cemas. Gak tahu ma, Kak Anggi aja abis diusir sama kakak.
Apa? Diusir? Sontak Widya kaget mendengarnya. Injo mengangguk membenarkan. Terus Kak Anggi kemana sekarang deh? Widya semakin khawatir. Gak tahu mah. Dia pulang kali, balas Injo menebak. Widya menyambangi kamar putranya. Ia ingin tahu alasan anak sulungnya mengusir Anggi. Masih sama seperti yang tadi. Saat Widya masuk, Kenzi masih saja berbaring telentang tanpa melakukan apapun. Bahkan ia tak sadar jika ibunya kini telah berada di sana. Kenzi, apa yang telah kamu lakukan ke Anggi? Seru Widya emosi. Kenzi melirik dan segera bangun setelah melihat ibunya. Mama kecewa sama kamu. Kamu kok tega ngusir Anggi dari rumah kita? Ujar Widya. Ia tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh putranya. Kenji hanya dia membiarkan sang ibu yang terus-menerus menyalahkannya tanpa sekalipun memotong. Ia tahu saat ini ibunya sedang marah kepadanya. Pokoknya mama gak mau tahu. Kamu mesti cari Anggi sampai ketemu, perintah Widya. Maaf ma, untuk ini aku gak bisa, tolak Kenzi. Kenzi, kamu. Kenzi melenggang pergi sebelum sang ibu menyelesaikan kalimatnya. Kenzi, mama belum selesai bicara. Tahan Widya menahan Kenzi yang hendak pergi. Apalagi mah, aku kan udah bilang kalau gak mau, tegas Kenzi. Mama sudah tahu masalah kalian, kata Widya. Ia kemudian meraih kedua pundak putranya. Mama tahu kamu masih marah, tapi kamu mesti coba mendinginkan kepalamu. Cobalah bicara dengan Anggi ya nak. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Di waktu bersamaan, handphone milik Widya berdering. Panggilan dari Anissa. Widya segera mengangkat panggilan dari Anissa. Iya Nis, Mbak. Anggi udah pulang. Mbak Widya gak usah khawatir lagi. Alhamdulillah. Widya berucap syukur setelah mengetahui kabar dari Anggi. Setelah mematikan telepon, Widya kembali menatap sang putra. Rupanya Kenzi telah tahu. Dia ada di rumah kan? Kalau gitu aku gak perlu nyari dia. Kenzi kembali masuk dan menutup pintunya. Untuk kali ini Widya membiarkan Kenzi. Ia akan coba bicara dengan putranya lagi saat putranya sudah tenang. Malam harinya, Widya kembali mendatangi kamar putranya. Wanita itu ingin sekali lagi bicara dengan Kenzi. Dengan perlahan Widya mendorong pintu di depannya. Kakak, ini mama ingin bicara. Tak ada jawaban. Sedari tadi putranya itu hanya terlentang melamun sambil menatap plafon. Widya mendekat. Kakak, kamu dengar mama kan? Akhirnya Kenzi melirik ke arah ibunya dan kemudian kembali ke posisi semula. Udah lama, aku sedang malas ngomongin dia. Widya tahu, suasana hati putranya memang sedang buruk. Tapi sebisa mungkin ia mesti menjadi penengah agar putranya tak mengambil keputusan yang salah. Widya kemudian duduk di tepi ranjang putranya. Mama pengen tahu apa yang Anggi lakukan sampai kamu semarah ini ke dia. Bukannya menjawab, anak itu malah memiringkan tubuhnya membelakangi sang ibu. Widya yang terlanjur kesal menarik bahu putranya agar anak itu melihatnya. Kenzi, bangun dan lihat mama. Kalau orang tua ngomong itu didengerin. Tubuh Kenzi sangatlah kuat. Butuh tenaga ekstra bagi Widya untuk membuat putranya itu bergerak. Kenzi yang merasa terganggu akhirnya menoleh. Ia kemudian duduk untuk mendengarkan omelan dari ibunya. Ken, mama tahu masalah kamu dan Anggi. Anggi udah cerita semuanya ke mama. Kenzi hanya diam sambil memperhatikan ibunya bicara. Mama percaya sama Anggi. Karena itu Ken, mama mohon sama kamu. Kamu coba ngomong baik-baik sama Anggi. Ya, Kenzi masih berpikir. Ia belum bisa lupa dengan apa yang dilihatnya tadi siang. Memangnya kamu gak kasihan sama Anggi? Seru Widya yang nampak berhasil membujuk putranya. Kenzi menoleh, sorot di matanya seolah menunjukkan jika anak itu masih peduli dengan kekasihnya. Widya melanjutkan, mama tadi diberitahu ibunya Anggi. Seharian ini Anggi gak mau keluar dari kamar. Katanya juga gak mau makan. Kasihan Anggi. Pasti dia begitu karena mikirin kamu. Widya kemudian memegang punggung anaknya dan berkata, Kak, mama mohon jangan diemin Anggi seperti ini. Kasihan dia jadi kayak gitu karena kamu. Kamu jangan nyesal kalau suatu hari Anggi ninggalin kamu. Nampaknya nasihat dari ibunya ini berhasil sedikit melelehkan hati Kenzi yang sempat membeku. Setelah Widya keluar, Kenzi berpikir untuk menelpon Anggi. Tapi ia mengurungkan niatnya itu setelah melihat jam pada layar handphone yang menunjukkan jam 23:45. Ini sudah larut malam, dia pasti sudah tidur, pikirnya. Karena tak ingin mengganggu, Kenzi rasa akan menemuinya besok. Keesokan paginya di kediaman rumah Anggi,
Perasaan gadis itu masih sama seperti sebelumnya. Rasa sedih sekaligus bersalah masih saja menghantuinya. Sedari tadi anak itu hanya memainkan makanannya dengan garpu, tanpa sedikit pun melahapnya. Kak Anggi, kenapa makanannya gak dimakan? Tanya Anissa khawatir. Melihat putrinya murung membuatnya sedih. Diam-diam Rafa yang duduk di sebelah ibunya berbisik. Ma, kakak sedang berantem sama Kak Kenzi. Apa? Berantem? Anissa terkejut. Suaranya bisa terdengar hingga Rafa mesti mengingatkan. Pelan-pelan Ma, nanti kalau Kak Anggi dengar bisa mewek lagi. Benar saja. Mata Anggi berkaca-kaca seolah ada air yang ingin keluar. Anissa akhirnya tahu penyebab kesedihan yang melanda putrinya selama beberapa hari ini. Oleh karenanya, ia tak akan bicara tentang hal yang menyinggung perasaan Anggi. Tepat setelah selesai sarapan, bel pintu rumah tiba-tiba berbunyi. Anggi segera bangkit dari duduknya dan menebak, itu pasti Kenzi. Dengan sedikit tersenyum, gadis itu segera meninggalkan tempat makan dan melangkah pergi menuju pintu. Alangkah terkejutnya ia dengan apa yang dilihatnya dari balik pintu yang baru saja dibuka. Terlihat laki-laki dengan postur tubuh tinggi telah berdiri tepat di hadapannya. Tapi laki-laki itu bukan Kenzi seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Elu lagi, Anggi menatapnya. Anggi, aku kesini karena ingin minta maaf ke kamu. Pria itu coba mendekat, namun baru selangkah pria itu bergerak. Anggi langsung menghentikannya. Berhenti, gue gak mau ada masalah lainnya, mending lo pulang. Anggi, please jangan usir aku. Aku kesini cuma mau minta maaf. Ada apa ini? Anissa yang mendengar keributan keluar. Ia bisa melihat putrinya yang sedang marah kepada pria yang pernah mampir. Anissa menatap Nicholas dan berkata, kamu yang kemarin mampir itu kan? Nicholas tersenyum dan mengangguk. Iya tante. Lalu, ada keperluan apa kesini? Tanya Anissa. Nicholas menunduk lalu berkata dengan penuh kesopanan. Maaf sebelumnya. Saya kesini hanya untuk minta maaf, tapi kelihatannya Angginya gak mau memaafkan saya. Anissa yang mendengar itu langsung menoleh menatap Anggi. Benarkah seperti itu? Kak Anggi? Anggi hanya mengernyit tanpa berkata apapun. Anggi makin kesal saat laki-laki itu berhasil mendapatkan simpatik dari ibu tirinya hingga mendapatkan pembelaan. Kak Anggi, kamu gak boleh marahan sama nak Nicholas. Dia baik loh. Nyempetin waktu kesini buat minta maaf ke kamu. Terserah mama aja lah. Aku males ngomongnya. Anggi kemudian kembali masuk rumah. Sesaat setelahnya ia keluar setelah mengambil tas dan memakai sepatu. Anggi segera pergi meninggalkan keduanya yang masih mengobrol di teras. Melihat gadis itu pergi, Nicholas pamit untuk mengejarnya. Maaf tante, saya permisi dulu. Dalam sekejap pria itu berhasil menyusul Anggi dan menghadang perjalanannya. Anggi berhenti. Kamu mau kemana? Tunggu dong. Pakai nanya. Jelas-jelas gue pakai seragam gini. Ya mau sekolah lah. Anggi kembali melangkah, menghiraukan Nicholas yang menghadang di depannya. Tapi saat hendak melewati pria itu, Nicholas dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Aku anterin ya. Nicholas menawarkan tumpangan yang langsung ditolak. Gak mau. Anggi berusaha melepaskan tangannya. Namun cengkraman tangan pria itu terlalu kuat. Sulit sekali melepaskan diri. Lo itu kenapa sombong sekali? Nicholas tiba-tiba memperlihatkan sifat aslinya. Sebenarnya ia tak ingin berbuat kasar, tapi penolakan dari gadis itu membuatnya hilang kesabaran. Nicholas, lepasin gue, perintah Anggi. Gak, gue gak akan lepasin sampai lo mau gue antar, tolaknya. Udah gila lo. Gue udah bilang gak mau ya gak mau. Kenapa sih lo mesti maksa? Anggi masih berusaha menolak, tapi pria di depannya ini benar-benar keras kepala. Hingga sesuatu hal tak terduga terjadi. Sebuah motor melintas dan berhenti tepat di lokasi mereka. Anggi kaget saat melihat pengendara motor itu melepaskan helm. Kenzi. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.